Dalam kisah memilukan cinta dan pengorbanan, seorang suami menemukan dirinya terjebak dalam peristiwa yang menguji kesetiaannya saat ia harus melindungi istri tercintanya dari teman baiknya. Dengan hati berat dan tangan gemetar, ia mengambil keputusan drastis yang mengubah segalanya ketika sang istri diperkaos teman dekat sendiri. Jadi bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan Anda, Nanang Budianto dan istrinya, yang disebut dengan inisial J, adalah penduduk Dusun Gentengan Desa Leces, Kecamatan Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Meskipun masih muda, mereka telah memiliki seorang anak balita. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Nanang mencari rezeki dengan membuka kios di Pasar Leces, tempat dia menjual kain. Bersama sang istri, mereka menjalani hari-hari mereka. Seiring berjalannya waktu, Nanang mulai merasa bahwa sang istri mulai kesulitan menjaga anak dan membantu berjualan kain di kios. Maka dari itu, mereka berdua sepakat untuk membuka warung kopi di rumah mereka yang juga menyediakan layanan Wi-Fi. Usaha ini mendapat respon yang positif dari masyarakat setempat, terutama para remaja yang sering datang untuk minum kopi atau menggunakan Wi-Fi gratis. Meskipun demikian, Nanang tetap pergi berjualan kain di kiosnya setiap hari, meninggalkan sang istri di rumah untuk melayani pelanggan yang datang ke warungnya. Dia berangkat pagi dan pulang menjelang sore, sementara sang istri tetap di rumah, melayani warga yang ingin menikmati kopi sambil menjaga anak balita mereka. Salah satu pelanggan tetap di warung kopi Nanang adalah Slamet Widodo. Slamet adalah teman dekat Nanang sejak kecil. Meskipun sejak menikah, Slamet tinggal di Desa Pondok Wuluh, Kecamatan Leces, yang berbeda dari tempat tinggal Nanang. Namun, hampir setiap hari Slamet datang untuk minum kopi, bermain HP, dan ngobrol di rumah Nanang. Kedekatan antara Nanang dan Slamet semakin mempererat pertemanan mereka seiring berjalannya waktu. Bahkan, kadang-kadang Slamet bahkan menginap di rumah Nanang. Meskipun kehidupan sehari-hari Nanang dan istrinya berjalan seperti biasa, Slamet, teman dekat Nanang, mulai menunjukkan perubahan sikap yang mencolok. Slamet, yang diam-diam mulai memperhatikan istri Nanang, J, mulai merasa tertarik pada kecantikan dan pesona J. Pertemuan mereka yang sering saat Slamet datang ke rumah Nanang membuatnya semakin tertarik pada J. Hal ini membuat Slamet mulai menyimpan perasaan cinta pada istri temannya sendiri. Slamet semakin sering datang untuk minum kopi dan menginap di rumah Nanang. Suatu hari, Slamet mulai mendekati istri Nanang, J, ketika rumah mereka yang juga berfungsi sebagai warung kopi sepi. Dengan nekat, Slamet mencoba merayu dan mengintimidasi J, istri teman baiknya, dengan memojokkan untuk melukai J jika tidak menuruti keinginannya. Awalnya, J hanya diam dan tidak berani melaporkan tindakan tidak pantas Slamet kepada Nanang karena dipojokkan. Namun, seminggu kemudian, Slamet kembali melakukan hal yang sama. Kali ini, J tidak tinggal diam setelah Slamet pergi dari rumah mereka. Dia segera memberitahu Nanang tentang perlakuan tidak senonoh yang dialaminya. Nanang marah mendengar pengakuan dari istri, dan dia menegur Slamet agar tidak lagi mencoba mengganggu istrinya. Dia juga menegaskan bahwa hubungan persahabatan mereka berdua telah berakhir. Namun, pada hari Sabtu, tanggal 23 November tahun 2019, sekitar pukul 8.30 pagi, Slamet yang sudah lama tidak muncul, kembali datang ke rumah Nanang. Sepertinya saat itu Slamet tahu bahwa Nanang tidak ada di rumah, karena Nanang pagi itu memang berpamitan pada istrinya untuk pergi memancing. Kedatangan Slamet pagi itu sudah membuat J ketakutan, dan ketika Slamet masuk ke rumah, pria itu langsung mendorong J ke arah sofa di ruang tamu sambil berusaha melakukan hal yang tidak senonoh. Namun, saat Slamet mencoba membuka baju J, tiba-tiba Nanang datang dan melihat Slamet yang sudah telanjang dada sedang berusaha memperkaos istrinya. Tanpa banyak bicara, Nanang langsung menghujam Slamet dengan celurit yang selalu dibawanya. Ayunan itu mengenai perut, kepala, dan tangan Slamet, sehingga membuatnya kehilangan nyawa bersimbah darah di ruang tamu. Segera setelahnya, warga sekitar mendengar keributan dan datang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka terkejut dan gempar ketika mengetahui peristiwa memilukan yang terjadi di rumah Nanang pada pagi itu. Nanang Budianto ternyata sudah pergi dan menyerahkan diri ke kantor polisi setelah menghabisi temannya yang telah berusaha mengencerit istri tercintanya. Polisi segera datang setelah menerima pengakuan Nanang mengenai peristiwa tersebut di rumahnya. Setelah dilakukan olah TKP, jenazah Slamet Widodo dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Dari pengakuan J, istri Nanang, diketahui bahwa Slamet sebenarnya telah berperilaku tidak sopan terhadapnya. Namun,
Dia berusaha untuk menutupi hal ini dari suaminya karena takut akan terjadi konflik. Bahkan ketika Slamet pertama kali mencoba mengencrit J, dia tetap diam karena terancam. Namun, saat Slamet kembali melakukan hal yang sama, J baru berani mengadu pada suaminya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Slamet masih akan berani datang dan melakukan tindakan yang sama untuk ketiga kalinya, padahal sudah diperingatkan sebelumnya oleh Nanang. Dari pengakuan Nanang Budianto kepada polisi, dia mengatakan bahwa tindakannya dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarganya. Nanang menceritakan bahwa pada pagi itu dia memang berangkat memancing, tetapi ketika sampai di tempat pemancingan, sangat sepi, sehingga dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nanang melihat sendiri perbuatan temannya terhadap istrinya. Karena itulah, dia merasa sangat marah dan sakit hati pada teman baiknya itu karena telah menginjak-injak harga dirinya berkali-kali dengan perilaku tidak pantas terhadap sang istri, bahkan sampai 3 kali. Nanang mengaku tidak menyesal telah menghabisi nyawa temannya itu, Slamet Widodo. Atas perbuatannya, Nanang Budianto didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang penghabisan berencana karena dinilai telah merencanakan aksinya tersebut. Sementara itu, J, istri Nanang, menyatakan bahwa dia semakin mencintai suaminya setelah Nanang nekat menghabisi pria yang telah mengencritnya. Meskipun sedih akan dipenjara, J merasa senang bahwa suaminya rela berkorban dan membela dirinya. Dia berjanji akan menunggu sang suami hingga bebas. Nanang Budianto pada akhirnya divonis hukuman 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah menggambarkan pengorbanan seorang suami, Nanang, yang melindungi kehormatan dan keselamatan istri tercintanya dari tindakan tidak senonoh teman baiknya. Meskipun harus menghadapi konsekuensi hukum, Nanang memilih untuk berkorban demi kebahagiaan dan keamanan keluarganya. Pesan yang disampaikan adalah tentang pentingnya cinta, kesetiaan, dan pengorbanan dalam menjaga hubungan dan keutuhan keluarga, serta pentingnya mendukung pasangan dalam setiap situasi sulit. Keputusan Nanang dan kesetiaan J yang tak tergoyahkan menunjukkan kekuatan cinta sejati dan komitmen dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Bagaimana tanggapan kalian? Setujukah dengan yang dilakukan Nanang? Silahkan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe.